apa nih bisa ada di RS Abdi Waluyo mungkin Mas? Ya. Sebelumnya aku jelasin dulu kronologisnya mungkin sebelum nanti mengenai penyakitnya lebih dalam sama dokter Joni ya. Jadi hari Kamis minggu lalu tuh virus tuh ngerasain ini dok badannya mulai kemeng-kemeng gitu, terus kayak apa menggigil, biru-biru, sakit seluruh badan. Awalnya saya pikir ya udah mungkin flu atau apa segala macam, jadi ya udah dia cuma panggil jasa home care infus dari rumah sakit Abdi Waluyo ke rumah selama 2 hari berturut-turut gitu. Ternyata belum juga better gitu, tapi kondisinya nggak drop banget gitu. Nah 2 hari setelah virus sakit, Ejes nyusul sakit, mulai meriang, panas, demam tinggi gitu. Wah virus pikirnya ini jangan-jangan ketularan sakitnya gitu kan. Akhirnya Senin siang, minggunya itu masih diberi obat biasa gitu, tapi ternyata demamnya belum turun. Senin siang memeriksa ke dokter, tapi nggak langsung cek darah, Ejas yang cek darah virusnya aja gitu. Ejas mungkin awalnya indikasinya mungkin darah virus aja kali atau flu yang sekarang lagi marak juga gitu. Pulanglah ke rumah, ternyata malam-malam hasil darahnya virus keluar, virus positif DBD gitu. Virus positif DBD, terus dia melihat kondisi Ejas yang semakin parah, kayak demamnya semakin tinggi banget, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, virus telepon aku sama Fas lagi gunting rambut, karena kita pikir kan insya Allah berapa hari lagi kan mau lebaran, pasti kondisinya better, kita persiapkan lah mau lebaran, karena kayak baju lebaran semua udah disiapin, makanan udah disiapin, makanya pas kita gunting rambut gitu. Ditelepon, sayang pulang, aku harus dirawat sekarang gitu kan, kayaknya Ejas juga. Langsunglah pulang, larilah kita ke sini gitu. Alhamdulillah di sini disiapin semua kamarnya, jadi kita udah tinggal masuk. Ejas periksa darah di sini. Pas Ejas periksa darah positif juga DBD gitu. Makanya di hari Senin malam itu jam 10 virus sama Ejas tuh dirawat di sini. Sedih sih ngeliat virus juga, karena kan awalnya virus sedih karena bukan sakitnya dia gitu, dia sakit tapi dia ngeliat anaknya juga nggak berdaya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang bikin virus lebih drop lagi dan sedih juga gitu. Nah ya udah, semalaman dirawat, ada tindakan, tapi Ejas panasnya masih tinggi banget, belum turun juga. Ya udah, sampai sekarang gitu. Mungkin kondisi Ejas dan Kak Virus sekarang sudah terupdate-nya seperti apa kondisinya? Alhamdulillah kalau virus trombositnya sudah naik. Ejas semalam ngalamin masa kritis ya sebutannya. Aku kaget juga, nggak tahu pas, jadi dia tuh benar-benar lemas, nafasnya sesek kenceng banget, terus perutnya keras. Akhirnya sama dokter di ronsen ternyata ada cairan di paru-paru dan juga di perutnya. Nah itu yang aku nggak tahu tuh kenapa bisa ada cairan di paru-paru dan di perutnya. Mungkin dokter bisa lebih jelasin hal-hal kayak gitunya dok. Ya, oke. Jadi Jas itu memang kemarin itu udah masuk pada fase-fase kritis, di mana kalau demam berdarah itu hari keempat, hari kelima tuh yang berbahaya. Di mana panas mulai turun, nah trombosit biasanya turun banget. Trombosit itu gunanya itu sebagai lem, dia tuh akan menempel pembuluh darah yang pecah. Nah, karena pembuluh darah yang pecah-pecah ini akibat virus demam berdarah ini, sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan keluar dari pembuluh darah. Dia lari kemana? Larinya itu ke ada rongga paru, ada rongga perut, kadang-kadang antara kulit, sehingga anak kesannya sembab, sesak napas, kadang perutnya sakit. Nah, pas memang dugaan kita tuh udah ekspektasi ya Pak ya, kemarin ya kita bilang ini masa-masanya masuk ke masa kritis ini, kita harus hati-hati saja. Ternyata benar malamnya itu tensi agak turun, napasnya agak sesak, jadi kita memang ambil tindakan langsung. Kita periksakan ronsen segala macam, konfirmasi memang banyak sekali cairan di dalam parunya. Jadi kami lakukan itu untuk mengurangi cairan di parunya dan cairan di perut. Setelah itu, setelah kami berikan obat, ternyata hari ini udah bagusan dan trombositnya itu juga udah mulai naik. Ini suatu kabar baik bahwa demam berdarahnya itu sudah hampir kita bisa katakan sudah melewati masa kritisnya. Dok, mungkin untuk recovery sendiri berapa lama biasanya dok? Kenapa? Untuk recovery sendiri biasanya berapa lama? Recovery-nya itu biasanya
biasanya setelah kalau lewati masa kritis 2-3 hari kalau trombositnya udah mencapai 100.000 ke atas, kita udah izinin untuk pulang. Namun setelah pulang Pak tetap harus istirahat dulu. Istirahat 1-2 minggu, jangan melakukan aktivitas yang berat karena virus demam berdarah sendiri itu bisa menyerang otot-otot jantung yang namanya bisa menyerang miokarditis. Nah itu yang harus kita hati-hati waspadai. Kira-kira itu. Makanya kemarin diperiksain jantung, semua liver. Makanya tahu aja livernya bengkak tuh karena diperiksa semua. Iya. Yang bikin deg-degan tuh semalam dok, teman-teman juga. Karena setiap 1 jam dokter harus masuk meriksa detak jantungnya, denyut nadinya, terus apa tuh yang ditaruh? Ya saturasinya juga, terus tensinya juga. Jadi setiap 1 jam tuh harus bolak-balik diperiksa. Udah gitu kemarin saturasinya sempat turun banget di bawah normal 93. Ya di 93. Ya aku yang baru pertama kali ngalamin ini sama virus, panik, takut, jadi satu kayak aduh harus apa ya, terus kayak semalaman tuh bener-bener kalau aku pribadi, kalau virus aku suruh istirahat deh. Aku sebener-bener aku pribadi dari malam sampai aku pagi jam 8 aku bener-bener gak tidur karena aku harus liatin dia kan kondisinya, kan nafasnya cepet banget gitu, saturasinya juga belum ini, terus juga tensinya juga kayak gak bagus gitu kan. Terus dia juga kayak gelisah apa segala macam, bolak-balik dokter jaga, terus suster juga harus meriksa. Itu kayak bikin orang panik yang biasanya harusnya cuma tidur dari malam sampai pagi, setiap 1 jam harus bolak-balik. Kita mikir kenapa nih, ada apa? Udah panik gitu, sedih banget, takut gitu kayak ya Allah sembuhin dong, jangan sampai kenapa-napa. Itu rasa kayak masih belum bisa kayak takut kehilangan itu besar banget. Iya pasti sebagai orang tua ya. Iya, apalagi dokter jaga sempat bilang Pak yang sabar. Hah? Apa nih maksudnya, kayak bikin deg-degan banget, deg-degannya bener-bener parah banget gitu. Ya ini pengalaman banget sih buat aku sama keluarga pribadi, pastinya ngelewatin momen Idul Fitri di rumah sakit gitu, dimana istri sama anak aku barengan sama-sama sakit DBD yang notabene mungkin banyak orang yang bisa melewati dengan mudah, tapi setiap orang punya kondisi badan yang beda-beda gitu. Untuk kasus virus, alhamdulillah dia bisa, karena dia sudah dewasa, bisa cepat diatasi dengan minum obat atau vitamin atau air putih. Nah, Ejas yang dia susah banget makan, susah banget minum, akhirnya harus nanti kena lambungnya dulu, dia muntah-muntah berkali-kali tuh. Hari pertama tuh dia bolak-balik nggak bisa tidur, muntah lagi, perutnya sakit gitu. Walaupun teman-teman juga makasih banget, udah banyak yang bilang ke dokter, terus minum ini minum itu gitu. Tapi kan namanya anak-anak nggak segampang itu gitu untuk bisa ngelakuin itu gitu. Dan ya aku tetap harus di sini survive, karena sejujurnya pas hari kedua aku dirawat, badan aku langsung ngilu satu badan, meriang, sakit kepala. Wah, aku kenapa ya? Apa jangan-jangan aku sakit juga? Akhirnya aku memutuskan cek darah juga di sini. Ternyata positif DBD juga. Positif juga. Iya, ya Allah. Untungnya leukositnya nggak terlalu turun, trombositnya juga turunnya nggak terlalu banyak. Tapi ada positif bakterinya juga, radang tenggorokan juga. Makanya pas dibilang mau dirawat juga nggak. Kalau aku bilang mau dirawat, tapi siapa yang urus anak-anak gitu sama istri? Ya udah, aku bilang aku minta antibiotik aja, minta vitamin, aku hajar tuh semua air putih, mau segala macam herbal, segala macam obat dokter aku minumin segala macam biar bisa nemenin mereka gitu ya. Tetap memang harus ada yang survive di sini biar nguatin mereka lah gitu. Tetap kuat gitu. Pasti yang kasihan sebenarnya. Jadi di malam takbiran kan anak-anak tuh datang gitu, anak-anak datang. Jadi walaupun sakit, ikhtiar kita sudah ke rumah sakit, sudah minum obat dokter gitu, tapi obat terbaik itu datang dari anak-anak gitu loh. Ketika pas datang sama Zafi itu kayak membawa keceriaan gitu, yang tadi kita drop kondisinya kurang tidur, badan gak enak, terus ngeliat mereka bawel, ngeliat mereka ketawa-tawa tuh kayak ada mood booster gitu loh, semacam nambah imun buat mereka. Cuma kadang pas kan namanya masih anak-anaknya, dia belum terlalu ngerti, jadi kita harus lebaran di rumah sakit gitu, terus dia sedih gitu, terus nanti abang nggak ketemu sama keluarga yang lain gitu, terus dia nangis. Ya, akhirnya kita kasih penjelasan, iya bang kan soalnya mami lagi sakit, kakak Ejas juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kan pas ini kan sama Ejas kan alhamdulillah puasanya bagus gitu, jadi dia dapat hadiah biasanya, dapat hadiah. Dia pikiran dia adalah ketika lebaran dia keluar ke rumah keluarga, habis itu dia jajan ke mall, belanjain uang yang dia dapat gitu. Tapi akhirnya kita minta maaf sama anak-anak, maaf ya abang harus lebaran di sini, abang nggak bisa ke mall dulu, nggak bisa jajan dulu gitu, jadi abang harus nahan diri dulu.
dia alhamdulillah pelan-pelan dia ngerti, meskipun setiap hari nanyain, Kakak Ejas udah periksa darah belum? Aku tahu tujuannya selain dia care sama adiknya, dia berharap adiknya keluar dari rumah sakit dia bisa pergi ke mall gitu kan. Makanya ya udah, tapi mulai lama-lama dia ngerti, kita kasih hiburan lah di sini. Terus sebisa mungkin juga walaupun di rumah sakit momen lebarannya juga nggak hilang gitu. Karena ada beberapa pekerja juga yang di rumah yang memang dia tidak pulang, yang memang seharusnya kita merayakan lebaran sama-sama gitu kan, karena kan mereka nggak punya keluarga ya, keluarga mereka di kampung, akhirnya pas lebaran ngajak kesini. Jadi karena kita sudah nyiapin makanan lebaran kayak rendang, ketupat, baju lebaran, aku bilang bawa aja semuanya ke rumah sakit, kita lebaran sendiri di rumah sakit. Jadi kita sholat id sendiri, aku pimpin jadi imam, kita sholat berjamaah, habis itu udah kita makan ketupat, makan rendang, makan opor gitu. Terus beberapa sudah pakai baju lebaran yang memang udah disiapin buat pekerja-pekerja gitu dong. Ya udah, yang penting tetap melewati itu semua. Mungkin satu yang saya tambahkan, saat memang itu masa-masa kritis, harusnya memang kami tuh masukin ke dalam ICU. Tapi karena kami mempertimbangkan Eza masih kecil dan dia akan makin gelisah, terus ibunya juga lagi sakit ya. Jadi kami tetap set up ruangan itu seperti ICU. Makanya kami jadinya tiap 1 jam 2 jam masuk, 1 jam 2 jam masuk ya, sehingga kita juga nggak ingin bapak dan ibu oksigen buat ya. Ejas, Betul. dipakai oksigen, cuma karena namanya anak-anak dia nggak mau gitu. Betul ya. Jadi kami juga harus set up supaya Eza itu senyaman mungkin gitu loh. Jadi nggak sampai terpisah dari orang tua kayak sendirian di ICU. Jadi kami set up seperti di ruangan itu seperti ICU buat dia. Jadi kami perhatikan monitoring lebih sering gitu. Mas Sony, Kira-kira. Ejas dengan Kak Virus sendiri kan terpisah nih. Nah, ketika mendengar Ejas kritis seperti itu, Kak Virus mungkin seperti Tahu apa atau nih? enggak? Responnya atau Satu ruangan. nggak dikasih tahu atau gimana? Mereka di satu ruangan. Oh, mereka satu ruangan. Satu ruangan. Jadi sebelah tempat tidurnya. Ya. Oh. Karena satu ruangan kita nggak ingin memisahkan. Oh, gitu. Jadi makanya supaya tetap oke gitu, ibunya juga bisa tenang, tetap temenin Ezanya. Eza kami nggak pisahkan. Ya, tetapi setup untuk perawatnya semua persiapan kami siapkan seperti ICU. Jadi itu Pak. Ya, terima kasih juga buat Abi Balunya dibolehin juga kayak gitu. Terus controllingnya juga bagus banget. Ya Virus kaget walaupun 11 bulan, namanya anak gimana sih anak kecil gitu. Terus nanti muntah, Iya. nafasnya susah. Bahkan udah disiapin oksigen, kan kita nggak ngebayangin itu gitu ya Allah. DBD itu sampai segitunya gitu. Apalagi yang tadinya kita pikir atau beberapa orang udah minumin jambu aja atau segala macam. Memang ada beberapa orang yang bisa sembuh dengan cepat gitu ya. Alhamdulillah kayak aku pun juga kondisinya alhamdulillah lah tetap fit gitu sampai sekarang. Tapi ada namanya kondisi anak-anak atau beberapa orang lainnya mungkin yang punya kondisi berbeda, ya itu mungkin yang dirasain kayak Ejas yang kayak livernya bengkak, terus cairan masuk ke paru-paru dan ke perutnya keras apa segala macam sampai disiapin oksigen. Ya namanya orang tua baru pertama kali ngalamin hal kayak gitu kan panik ya. Ya jujur Virus nangis, aku juga pada saat itu juga nangis. Kenapa kayak gimana sih rasa takut kehilangan tuh kayak datang semua, apalagi tengah malam. Tindakan-tindakan yang dilakukan kan kayak takut gitu. Tapi ya alhamdulillah kita doa, terus juga biar juga obat-obatan masuk sampai dimasukin cairan khusus yang supaya apa tuh yang nanti dia nyerap cairannya itu apa tuh? Kami memberikan albumin. Albumin, Itu sejenis protein. Jadi karena kami- kurang nutrisi protein juga ya. Betul. Jadi kalian masukin protein di darahnya agak rendah juga sehingga cairan tuh lebih gampang merebes keluar ke pembuluh darah juga. Jadi karena ini udah fase-fase pemulihan, sehingga kita meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darahnya sehingga cairan yang di luar bisa masuk. Dengan masuk itu kita buang melalui pembuluh darah, melalui kencing. Nah alhamdulillah ya Pak ya, kita cukup berhasil dengan itu dan saya sekarang udah lebih enak, udah lebih segar ya Pak. Semoga terus-terusan dan trombosit barusan saya terima hasilnya udah mulai naik, udah mulai bagus. Mas berarti semua keluarga besar lebaran di rumah sakit gitu. Iya, jadi awalnya ya keluarga aku dulu nih, Fas, Zafi datang. Terus ketika pas lebarannya ada kakak-kakak datang. Jadi mereka, ya kita sebenarnya kan anak kecil ya, maksudnya paling kecil gitu ya. Harusnya kan kita yang ngedatengin mereka, tapi mereka ngedatengin kita semua gitu.
Terus ada beberapa teman yang meluangkan waktunya di hari Lebaran, masya Allah datang bawain makanan, menghibur. Itu yang jadi ngebuat kita kayak nggak terlalu berasa lah Lebaran di rumah sakitnya gitu, karena ada orang-orang yang sayang sama kita yang datang gitu. Terus kayak support dari teman-teman semua pada ngubungin, pada komenin, terus pada bilang minum ini segala macam. Semoga ini banyak yang ngedoain, itu kayak apa ya, support system lah buat kita, termasuk yang menguatkan kita juga gitu. Dan ya aku pribadi juga di sini juga apa ya, belajar banget dok di sini. Makanya ada yang bilang lo bener-bener belajar jadi bapak ya pada saat ketika keluarga ada yang sakit. Oh iya benar ternyata. Ya udah memang harus standby 24 jam, apalagi ketika istri dan anaknya sakit gitu. Kalau salah satu mungkin kita bisa bahu membahu gitu ya untuk nolongin anak kita gitu. Tapi ketika istri dan ini kan kayak wah dua-duanya sakit, ya udah kita harus mungkin ya nggak, ya tugas mungkin seorang bapak dan belajar jadi bapak-bapak yang baik. Ya udah kurangin waktu tidur, Virus butuh ke kamar mandi, untuk urusan kamar mandinya sama kita. Ejas yang setiap saat ke kamar mandi lagi-lagi gitu kan. Ejas yang takut lampunya mati terus kebangun Dedi gitu. Ejas yang setiap mau diambil darah selalu Dedi harus segala macam. Aduh bersyukur banget, makanya aku bilang ini pembelajaran banget. Akhirnya kita dapat pembelajaran bagaimana mensyukuri nikmatnya hidup sehat gitu ketika sakit seperti ini, dan pembelajaran kalau ketika kita sakit dalam kondisi atau momen-momen tertentu ternyata kita juga tetap, apalagi lebaran pastinya ya, kita juga nggak menghilangkan kewajiban kita sebagai umat beragama untuk beribadah juga. Kita bisa tetap takbiran kalau di rumah sakit, kita bisa tetap sholat id walaupun di dalam kamar, kita bisa tetap bersama keluarga dan mungkin bisa bersilaturahmi gitu kan ya. Banyak hikmah yang bisa didapat lah sekarang. Dok, berarti Ega sendiri itu terkena DBD karena menular dari mamanya atau gimana sih mungkin dok? Ya, memang DBD ini satu penyakit infeksi yang menular melalui nyamuk ya, yang seperti kita tahu. Ya, kemungkinan besar kalau di anggota keluarga kita atau tetangga kita ada yang kena DBD, artinya kita harus hati-hati. Makanya kemarin saya juga bilang, Bapak, rumah sudah disemprot belum? Lingkungan udah dikasih tahu belum? Lingkungan harus disemprot. Nah, termasuk kalau ada genangan-genangan air, tolong dibersihkan. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar memang ada mendapat infeksi dari keluarga orang dekat ya biasanya begitu, atau teman sekolah gitu. Jadi biasanya kalau ada begini di rumah, di lingkungan, di sekolah anak, kita harus kasih tahu biar semuanya bisa dilakukan pencegahan. Oke, pas dokter bilang gitu kita langsung laporan ke RW. Akhirnya RW langsung antisipasi fogging gitu. Iya, fogging betul. Mas Doni, sebelum keluarga itu pada kena DBD, tadinya lebaran rencananya mau kayak apa tuh? Tadi lebaran seperti biasa, kita akan keliling ke rumah, pertama ke rumah mamanya Virus dulu, karena dekat dari rumah kita tinggal. Habis itu ke tempat mama aku, kumpul keluarga besar, kita akan keliling-keliling, dan nyiapin baju lebarannya, dan nyiapin planning-planningnya. Ejas juga sama pas puasanya sebenarnya hampir full kalau dia nggak sakit gitu. Masya Allah banget. Habis itu kita mau jalan-jalan karena mereka dapat reward buat itu gitu kan. Tapi ya udah, qadarullah kita harus lebaran di rumah sakit. Ya udah, jadi ya ini yang kita jalani sekarang. Sebenarnya aku sama anak-anak tuh punya utang. Nanti begitu kita keluar, kita langsung ke mall ya, jajan ya, kan kalian mendapat duit lebaran buat kalian. Tapi tiba-tiba tadi aku baru tahu dari dokter nih harus istirahat 2 minggu, gimana dong? Aku jadi gak enak sama anak. Udah istirahat tuh boleh, jalan-jalan biasa boleh, cuma olahraga berat jangan. Oh gitu ya. Jalan-jalan di mall nggak apa-apa. Nggak apa ya? Saya diajak juga ya Pak. Intinya jangan terlalu lelah ya dok. Ya, jangan istilahnya olahraga yang berat gitu. Kita jalan biasa dikit boleh, nggak apa-apa kok gitu. Olahraga yang ringan-ringan, lari-lari kecil ya. Anak kecil namanya nggak mungkin yang nggak boleh lari gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa ya, itu jangan, yang penting jangan lari heboh gitu ya. Betul. Tapi memang benar sih, kadang orang nganggap sepele ini sih ya. Jadi awalnya aku juga gitu lu bilang di rumah aja, kasih aja vitamin, kasih obat demamnya, banyakin cairan apa segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata kalau misalnya, makanya ada bilang udah harus dibawa ke rumah sakit karena kita nggak pernah tahu siklusnya itu kan, naik turunnya gitu. Takutnya kalau tiba-tiba memang kurang cairan banget, terus anak-anaknya ya terus drop, kondisi kayak Ejas yang susah banget itu nauzubillah min dzalik, kayak takutnya kan ya nauzubillah ya, takutnya nggak ketolong. Makanya memang
bener sih harus dibawa rumah sakit, apalagi kondisi anak-anak yang susah itu gitu. Kadang kita kasih minum aja ternyata cairannya masih kurang, udah diinfus aja ternyata cairannya masih kurang gitu. Ini lebaran apa ya yang bisa dibilang tahun ini banyak hikmah banget sih, karena aku sama virus bilang gini, kalau kita nggak nyangka ya sama-sama ngalamin lebaran tahun ini kayak gini gitu. Kadang kalau kita lihat di Instagram, media sosial, teman-teman lagi pada di sini, lagi pada pakai baju bagus, lagi pada kumpul, atau bahkan melihat keluarga kita sendiri yang lagi tetap merayakan lebarannya itu lagi ya berkumpul happy, kita di sini ya gitu. Kadang oh ini ada hikmahnya lah, ya kok bisa sakit ya kita sama-sama keluarga udah mau lebaran gitu ya, ternyata memang udah harus dijalani.